ada uang, sedikit uang dari Pak Prabowo, langsung gercep. Apa ada enggak kunjungan admin Gerindra untuk 7 tersangka yang tidak bersalah itu? Ya, saya mewakili Presiden Pak Prabowo. Ada enggak dia nemuin orang-orang tersebut? Enggak ada. Bayangkan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif. Jadi gini, jangan diambil angle yang di belakang, di ujungnya. Jadi arahan Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolri ketika disnatalis ataupun wisuda di PT IKA itu merupakan santiaji atau pembekalan buat mahasiswa S1, S2, dan S3. Itu berlaku internal sebenarnya. Yang kedua, itu adalah ruang akademis yang disampaikan kepada adik-adiknya untuk bisa mendapatkan evaluasi, masukan, sehingga nanti ke depan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, pada kesempatan penyampaian itu ada kronologis yang disampaikan. Jadi bukan hanya ujungnya saja bahwa tidak menggunakan selesai. Mana hasil tes Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang, sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya gitu, salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Nah ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal yang jahat di pengadilan-pengadilan yang sekarang banyak tidak menyebabkan ke pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi amat yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Bukan soal bisnis, ini kejahatan. Sama admin Gerindra itu. Giliran kasusnya Gus Miftah langsung gercep nyampaikan amplop dari Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo bukan nggak nonton tentang kasus 7 tersangka orang yang tidak bersalah ini. Ya dah, buktinya tuh. Ya admin Gerindra gercep tuh, datang langsung tuh ke Jawa. Membawa amplop atas nama Pak Prabowo, minta maaf karena ada kasus Gus Miftah kemarin menghina tukang es. Dia langsung datang. Artinya nggak buta dong. Yang namanya matanya, yang namanya admin Gerindra, begitu juga dengan mata Pak Prabowo, nggak buta. Mereka itu nggak tuli, dengar. Tapi kenapa nggak ada gercep-gercepnya acan untuk kasus yang 7 tersangka orang yang tidak bersalah yang harusnya dibebaskan, malah dihalang-halangi. Rakyat Indonesia ini jadi curiga. Coba kalian ya, yang namanya kasus tukang es kemarin yang dihina oleh Gus Miftah kemarin, ya, yang digeblek-geblekin dia kemarin itu, dia langsung gercep datang tuh, ya, pencitraan kah atau gimana? Terus langsung tuh si tukang es mewek-mewek bikin yang namanya konten, minta Pak Prabowo itu agar tidak, ya, agar menolak pengunduran diri dari Gus Miftah. Ada apa ini, permainan apa ini sebenarnya? Sampaikan itu sama Gerindra, sampaikan sama adminnya itu. Nggak buta kan? Mereka punya telinga, punya mata kan? Ya kan? Kasus ini udah berlarut-larut loh, hampir 9 tahun. Ya kan? Betul? Ya? Nah, begitu. Kasus tukang es, admin Gerindra gercep langsung datang bawa amplop untuk dikasih si tukang es. Ya, coba simak. Ini ada uang, sedikit uang dari Pak Prabowo. Langsung gercep.
apa ada enggak kunjungan admin Gerindra untuk 7 tersangka yang tidak bersalah itu? Ya, saya mewakili Presiden Pak Prabowo. Ada enggak dia nemuin orang-orang tersebut? Enggak ada. Udah ada belum? Udah ada belum? Saya tanya, udah ada belum videonya? Yang ada, saya melihat video kemenangan pilkada. Ya, Bapak Kapolri dengan Pak Jokowi. Ada nggak kira-kira admin Gerindra di situ? Ya tah? Betul apa benar? Hah? Saya tanya, betul apa benar? Yang ada video bocor tentang perayaan Pilkada Jawa Tengah. Ada Bapak Kapolri di sana bersama Bapak yang namanya Jokowi. Ada nggak kira-kira orang-orang Prabowo di sana? Saya kira ada ya. Saya rasa ada ya. Ini permainan, bro. Permainan. Giliran kasus Gus Miftah aja gercep itu admin Gerindra langsung datang dah ke Jawa bawa amplop. Betul nggak? Ah? Karena orang banyak yang kasih amplop dia ikut-ikutan kan? Karena ada urusan dengan yang namanya Gus Miftah. Setelah itu langsung deh yang namanya tukang es itu bikin konten. Ya, mewek-mewek. Ada apa ini? Minta kalau Pak Prabowo itu menolak pengunduran diri. Ada apa? Giliran kasus yang namanya 7 tersangka orang yang tidak bersalah, diam 1000 bahasa adminnya. Admin Gerindra. Apa ada terkait pula orang-orang Gerindra dalam kasus yang namanya 7 tersangka? Kasus Rudiana ini. Kasus Rudiana ini orang-orang Gerindra ini terkait enggak? Hah? Artinya, kalau yang namanya kasus si tukang es aja, admin Gerindra itu gercep langsung datang ke yang namanya Jawa bawa amplop. Ya, mengatasnamakan itu ada amplop dari Prabowo. Artinya Prabowo tidak tuli, tidak buta dengan media sosial ini. Ya tah betul apa benar? Artinya admin Gerindra itu tidak buta, tidak katarak, ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Kenapa giliran orang yang membutuhkan dana untuk aju banding, menyelamatkan nyawa 7 orang yang tidak bersalah, dia diam? Itu namanya pencitraan, tahu? Itulah sosok admin Gerindra yang suka pencitraan. Vina Cirebon masih memiliki peluang untuk bebas meski peninjauan kembali atau PK mereka telah ditolak, yakni dengan cara mengajukan PK lagi ke Mahkamah Agung. Hal ini diungkapkan oleh mantan Kabareskrim, Susno 2J. Namun, menurut Susno, pengajuan PK lagi tersebut tergantung pada para relawan. Seperti diketahui, para terpidana kasus Vina sudah mengajukan permohonan PK, tapi ditolak oleh MA. Meski sudah ditolak, menurut Susno, para terpidana kasus Vina tetap bisa mengajukan PK lagi, karena pengajuannya tidak dibatasi. Nantinya, ketika para terpidana memutuskan untuk mengajukan PK lagi, Susno berharap, hakim yang memimpin sidang bisa berpihak pada kebenaran dan keadilan. Susno menekankan, keberpihakan yang dia maksud itu tidak harus memihak kepada terdakwa, tapi berpihak pada keadilan dan kebenaran. Dia juga menjelaskan, PK itu bisa diajukan lagi, tapi tidak mungkin para terpidana mengajukannya sendirian, mengingat kapasitas yang dimiliki oleh mereka, baik dari segi kemampuan dan waktu. Sehingga, menurutnya, para terpidana kini tinggal menunggu uluran tangan dari para relawan yang rela membantu mereka menghadapi kasus Vina Cirebon tersebut. Sementara itu, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutet Bungso saat ini tengah mengupayakan adanya bukti baru atau novum untuk diajukan dalam PK kedua. Novum yang kini dibidik pihaknya adalah mengenai kesaksian palsu AF dan DD. Seperti diketahui, dalam kesaksian tahun 2016, AF dan Dede mengaku melihat sekelompok orang sedang mengejar dan melempari Eki dan Vina sebelum mereka ditemukan sekarat di Jembatan Talun. Sekelompok pemuda ini kemudian dituduhkan kepada Hadi Saputra dan teman-temannya hingga mereka ditetapkan tersangka dan akhirnya divonis pidana seumur hidup. Setelah 8 tahun berlalu, Dede mencabut keterangannya dan mengaku tidak ada apapun di malam kejadian. Dede bahkan mengaku didikte AF dan Ibtu Rudiana untuk mengarang cerita tentang pengejaran tersebut. Sementara AF bersikuku pada keterangan di tahun 2016. Mengenai hal ini, Jutet Bungso telah melaporkan AF, Dede, dan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Dan sudah ada tahap otopsi, ya. Tahap otopsi terhadap korban kedua-duanya.
otopsi di kuburan yang kita laksanakan. Itu bagian daripada proses penyidikan. Hasilnya bagaimana kemudian? Nanti akan disampaikan secara lengkap dan itu pun harus tertulis. Itu kan profesionalisme tim dari DVI termasuk juga dokter forensik yang bisa menyimpulkan itu. Dari pelakunya sendiri bagaimana pengembangan pencarian 3 orang yang DPO itu? Saat ini personil kita belum kembali untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Siapapun dia tetap kita akan tangkap. Tidak mungkin tidak. Kita tangkap. Artinya dibentuk tim khusus itu? Ya. Tim khusus yang sudah kita bentuk untuk melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku ini. Bagi saya, kasus Vina Cirebon sudah selesai. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana khususnya saat menghadirkan saksi ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar sudah menutup kasus itu, bahwa kasus Vina Cirebon bukanlah kasus pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Cerita pembunuhan ialah cerita rekayasa atau diada-adakan semata. Laporan Polsek Talun pertama kalinya bahwa peristiwa itu kecelakaan tunggal itulah yang paling mendekati kebenaran. Keberhasilan saksi ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar membongkar tidak saja percakapan terakhir di HP almarhum Vina, tapi juga di HP Widi, teman Vina yang terakhir bercakap-cakap dengan Vina via HP tak bisa lagi dibantah. Inilah yang disebut Kapolri Listio Sigit Prabowo sebagai scientific crime investigation, bukti-bukti yang berbicara, bukan pengakuan orang-orang, apalagi semua saksi pada waktu itu sudah mencabut kesaksiannya, kecuali Aep, satu saksi bukanlah saksi. Bahkan seperti dikatakan pengacara para terpidana Otto Hasibuan, hakim pada sidang PK kasus Vina ini sampai menangis saat menyaksikan rekonstruksi kasus Vina di TKP. Tak ada yang bertemu satupun sesuai BAP dan putusan hakim yang sudah diputuskan sebelumnya. Kasus yang menyedihkan tidak saja terhadap peristiwanya itu sendiri, tapi juga terhadap orang-orang yang harus menanggung akibat dari kasus itu. Korban di atas korban. 8 tahun berlalu dalam kesesatan hukum yang nyata. Bernegara seperti apa pula yang seperti ini harus dijalankan. Tak tahu lagi apa yang akan disebut. Terlepas dari kenapa saksi-saksi ini baru muncul saat ini, kenapa tak muncul tahun 2016 lalu, bahkan ekstraksi terhadap HP Vina pun sebetulnya sudah ada, tapi seperti sengaja dikesampingkan. Tak ada ahli waktu itu yang dihadirkan seperti saat ini. HP Widi yang katanya sudah hilang, ternyata tiba-tiba saja bisa ditemukan lagi. Dan hebatnya lagi, oleh Rismon Hasiholan Sianipar bisa pula mengekstraksi dan hasilnya persis sama dengan yang sudah diekstraksi terhadap HP Vina. Kecuali pada bagian di mana Vina mengajak Widi dan Mega keluar malam itu untuk minum-minum alias minum alkohol. Widi membenarkan pula bahwa memang mereka biasa juga melakukan itu dengan Vina. Sisi gelap korban yang agaknya sengaja ditutupi dalam ekstraksi HP Vina itu, tapi terbongkar di HP-nya Widi. Wajar saja kalau itu memang dilakukan Vina dan Eki malam itu, seperti juga diakui teman Eki, Franciscus Marbun, pemilik helm dan sepatu yang dikenakan Eki malam itu, bahwa hal seperti minum-minum seperti itu memang kerap mereka lakukan sesama anggota geng motor pada masanya. Tapi kok dalam visum hal itu tak diungkapkan. Jangankan dalam visum, dalam percakapan via HP saja hal itu juga dihilangkan. Mestinya tak perlu berlama-lama lagi bagi aparat negara untuk membebaskan semua terpidana. Sudah terlalu lama mereka dihukum atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Ini karena mereka orang kecil saja yang bukan siapa-siapa. Kalau mereka orang besar, yang siapa-siapa, maka akan ada saja jalan pintas untuk mereka itu. Bahkan jalan pintas kalau mereka bersalah sekalipun, bagi orang besar yang siapa-siapa itu akan tercipta dengan sendirinya. Penasihat Kapolri Arianto Sutadi juga terlihat mengeluh kenapa putusan PK Sakatatal yang sudah berlama berlangsung seperti diulur-ulur. Baginya mungkin juga sudah jelas bahwa terpidana kasus Vina ini bukanlah pelakunya, tapi Arianto Sutadi ingin cepat terkesan agar jangan institusi kepolisian saja yang disalahkan, ada jaksa dan hakimnya juga di situ.
Bagi saya diskusi-diskusi seputar ini apalagi pembelaan yang dilakukan pengacara Rudiana baik Elsa Sharif dan Fitra Ramadhani sama sekali tak berdasar, hanya menegakkan benang basah saja. Tapi mungkin itu pula dulu yang dirasakan oleh Titin Prialianti dan Jogi Nainggolan, pengacara para terpidana pada masa itu. Mereka seperti membentur tembok karang saat melakukan pembelaan. Bedanya, kalau dulu kejanggalan-kejanggalan seperti ditutupi, kalau sekarang semua terbongkar di depan mata. Pak Hakim dan Pak Jaksa, bebaskanlah para terpidana ini semuanya.